Elshinta News and Talk. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memulai safari politik bersama PSI dengan mengunjungi Lampung. Dalam agenda tersebut, Jokowi mengaku ingin memberikan motivasi kepada kader PSI agar menjadi mesin politik yang besar dan memperkuat konsolidasi partai. Namun, langkah ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi politik, termasuk anggapan bahwa safari tersebut bertujuan memperkuat posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, PSI membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa kegiatan itu semata merupakan silaturahmi politik dan wadah berbagai pengalaman kepemimpinan. Bagaimana membaca safari politik Jokowi bersama PSI di tengah dinamika politik nasional saat ini? Kita akan jumpai eksekutif Indonesia Politik Review IPR, Iwan Setiawan. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung. Boleh silakan via telepon 021 586 9000 atau pesan singkat 081 180 6543. Bang Iwan, sebenarnya kalau melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi ini cukup wajar tidak? Beliau presiden ke-7, kemudian juga masih menjadi public figure yang masih diperbincangkan banyak orang, kemudian tiba-tiba melakukan safari politik bersama PSI di Lampung, dan nanti saya akan ingin bahas karena ada beberapa yang kemudian menjadi cukup viral di sana. Apa kemudian yang bisa kita lihat dari safari politik ini? Ya, selamat siang Mas Iniar. Siang. Salam sejahtera untuk semuanya, termasuk pendengar Elshinta. Ya. Terkait dengan safari politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo hari ini memang menimbulkan banyak tafsir, menimbulkan dinamika juga di media sosial, bahkan di ruang-ruang publik. Itu menjadi bahan diskusi gitu. Di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah fokus menangani berbagai isu ya, termasuk tekanan global yang sangat luar biasa, perang antara Iran melawan Amerika dan Israel yang cukup berdampak terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, termasuk harga BBM, ya kan, termasuk nilai tukar rupiah, termasuk IHSG dan sebagainya. Nah, di tengah situasi seperti ini, Presiden ke-7 Joko Widodo justru memilih melakukan safari politik bersama PSI gitu. Ya, menurut saya wajar-wajar saja sebagai seorang politisi, ya kan. Kemudian apalagi Jokowi ini sudah didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, walaupun sebelumnya banyak gimmick-gimmick, banyak teka-teki yang dimunculkan oleh PSI, tetapi saya sudah memprediksi sejak lama bahwa Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Nah, di tengah situasi seperti ini, menurut saya wajar-wajar saja sebagai seorang politisi, sebagai anggota dan Ketua Dewan Pembina partai ya, wajar-wajar saja. Tetapi sebagai seorang mantan presiden, menurut saya secara etika politik juga, walaupun mungkin Jokowi pasti sudah ada komunikasi dengan Presiden Prabowo terkait dengan safari politik yang dilakukannya bersama PSI. Tetapi secara etika politik, maksud saya mestinya Jokowi bisa membaca psikologi kekuasaannya, di mana Presiden Prabowo sedang fokus menghadapi isu-isu strategis di dalam negeri, termasuk bagaimana menaikkan kembali nilai rupiah terhadap dolar Amerika, kemudian soal IHSG, dan mencoba bertahan di tengah tekanan global yang sangat luar biasa gitu. Jadi secara etika mungkin menurut saya ini kurang elok gitu, secara politik kurang elok. Ya walaupun mungkin Pak Prabowo iya aja, tetapi di belakang itu kan kita melihat bagaimana reaksi beberapa partai politik, termasuk PDIP, ya kan. Termasuk banyak kalangan juga berpendapat bahwa Jokowi ini berusaha curi start, ya kan? Karena
Karena secara politik Jokowi memang punya tanggung jawab yang sangat luar biasa terhadap PSI dan anak-anaknya gitu. Karena kita harus jujur, sejak awal anak-anaknya di orbit di dunia politik, ada menantunya di Sumatera Utara sebagai gubernur, kemudian kita melihat bagaimana dinamika pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada saat itu kan menimbulkan polemik. Sampai ada istilah anak haram konstitusi dan sebagainya. Itu persepsi publik gitu. Hingga akhirnya Gibran menjadi wapres hari ini. Nah, kita harus jujur bahwa anaknya sebagai wapres, kemudian menantunya sebagai gubernur, kemudian Kaisang juga sebagai ketua umum partai, semua itu kita harus akui digendong oleh Jokowi gitu. Jadi karena sudah terlanjur digendong oleh Jokowi, maka PSI ini adalah pertaruhan terakhir Jokowi menurut saya untuk bagaimana meloloskan PSI ke parlemen. Tentu second missionnya adalah bagaimana Gibran ini tetap terjaga di posisinya sebagai wapres hari ini, ya kan? Kemudian menjelang 2029 mendatang. Jadi menurut saya, walaupun beberapa tokoh PSI membantah bahwa ini adalah upaya mengamankan Gibran di 2029 atau mengamankan Gibran dalam pemerintahan hari ini juga, saya kira secara tidak langsung bacaan politik saya bahwa ini juga merupakan upaya untuk mengamankan Gibran. Karena sebelum ini kita melihat beberapa pernyataan Pak Jokowi. Sudah 2-3 kali Pak Jokowi itu menyatakan bahwa beliau mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, terakhir beberapa hari kemarin kan Jokowi menyatakan itu merupakan sinyal kuat dari Jokowi bahwa dia ingin mengunci di 2029 nanti itu capres dan cawapres yang harus didukung oleh koalisi pemerintah ini adalah Prabowo Gibran gitu. Dia ingin mengamankan Gibran dengan mengunci cawapresnya Gibran. Karena secara realitas politik atau realistis saja Jokowi memang harus mendukung Prabowo Gibran atau mendorong Gibran ini sebagai cawapresnya Prabowo lagi di 2029 gitu. Karena kalau ingin head to head atau melawan Prabowo di posisi cawapres misalnya, itu menurut saya agak konyol gitu. Jadi bacaan politik Jokowi ini kan pengalamannya luar biasa ya, 10 tahun memimpin Indonesia, dan dinamika politik saat memimpin Indonesia 10 tahun itu termasuk bagaimana Jokowi mengontrol partai-partai politik, ya kan. Jadi pengalaman itu sudah cukup lah bagaimana melihat masa depan Gibran di 2029. Jadi yang paling realistis menurut Jokowi adalah mendorong Gibran sebagai cawapres lagi di 2029 gitu. Nah, mengapa Jokowi menyatakan Prabowo Gibran sangat dini? Maksud saya lebih curi start lah, termasuk safari politik hari ini. Karena kita melihat bahwa sinyal-sinyal cawapres dari partai lain di internal koalisi pemerintah itu kan mulai bermunculan, Mas. PAN misalnya sudah mulai mengorbitkan ketua umumnya, ya kan. Kemudian Demokrat, demikian partai-partai lain juga gitu. Sehingga Jokowi merasa perlu melakukan curi start atau start lebih dulu secara politik, melakukan safari-safari ya, walaupun memang misinya untuk mengenalkan PSI kepada masyarakat, tetapi tentu second missionnya adalah bagaimana mengamankan Gibran gitu. Kalau PSI-nya misalnya lolos di parlemen 2029, ya bargaining politik keluarga Jokowi ini semakin besar juga di 2029 itu, sehingga untuk mempertahankan Gibran di cawapresnya Prabowo itu sangat realistis juga gitu. Tetapi kita melihat apakah dengan safari politik yang dilakukan oleh Jokowi ini
mengganggu hubungan politik antara kelompok geng Solo atau Jokowi dengan kelompok politik Pak Prabowo misalnya. Kita melihat bagaimana reaksi presiden dan kelompok politik ini ke depan. Tetapi kalau saya melihat secara etika ini akan menggeser sedikit, ada sentimen negatif lah hubungan antara Jokowi dengan Prabowo gitu. Baik. Apalagi kan sebelum ini ada beberapa isu terkait demonstrasi dan sebagainya. Ada yang menggeser-geser isu juga bahwa yang membayar demo itu ada Wapres ya kan. Kemarin sempat menjadi polemik. Bahkan Presiden Prabowo juga menyinggung di suatu pidatonya bahwa dia tahu siapa yang bayar demo. Cuma siapa sebenarnya yang ada di pikiran Presiden Prabowo kita tidak tahu. Tapi ada indikasi-indikasi sebelumnya yang memperlihatkan itu bahwa ini serangkaian peristiwa yang menurut saya bisa menjadikan sentimen hubungan politik antara Prabowo dengan Jokowi itu bisa ada agak negatif sedikit gitu. Begitu. Baik. Ada pendengar sudah menunggu ya. Kita juga undang pendengar lain yang bergabung juga boleh via telepon, silakan di 02158602000 atau 0818065543. Ada Pak Hidayat di Kelapa Gading sudah menunggu, dan nanti juga ada Ibu Miko di Jaksel. Ke Pak Hidayat dulu ya. Pak Hidayat, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Pak. Pak narasumber sama Mas Junior ya. Ya, selamat betul, siang, Pak. Pak. Silakan Pak. Oke, kebetulan saya juga dosen S2 ya Pak. Tapi saya bukan pengamat politik, cuma warga biasa yang tahu lah politik-politik yang berkembang sekarang. Satu pesan saya, ini El Sinta kalau sudah berapa kali ya angkat ini ya kalau nggak salah ya, kemarin juga ada ya kalau nggak salah. Iya, kita juga angkat kemarin Pak. Tadi pagi ya. Ya. Saya cuma pesan kalau bisa undang narasumbernya juga yang netral loh. Saya nggak mengatakan Pak Iwan nggak netral ya Pak. Sorry. Pesan untuk ke El Sinta supaya tidak berpihak ke partai manapun, dan juga mengundang narasumbernya yang netral. Karena saya cuma takut begini ya, sebagai warga negara, kita kan udah pusing sama ekonomi nih, ya toh, ekonomi. Ya, terus nanti kalau kita ada narasumber yang bakar lagi itu, waduh, jadi rusuh negara kita. Saya takutnya masalah kayak begini-begini. Baik. Nah, masuk ke masalah Jokowi, saya pikir nggak ada masalah sama sekali ya, karena kalau kita lihat SBY, Megawati itu kan dinasti juga. Ya tuh siapa? Zulkifli Hasan lah, begitu, semua anak-anaknya diborong politik itu. Ya tuh. Jadi tolong juga warga, para pendengar juga ya, kita netral-netral aja lah, berpikir dalam tanda kutip agak waras ya, jangan sampai kita membabi buta membela satu partai terus menyerang membabi buta partai lain begitu ya, tanpa memikirkan efek-efek bagi kepentingan bangsa. Itu sayang itu ya. Jadi saya pikir wajar-wajar aja. Kemudian masalah curi start, siapa sih yang nggak curi start? Itu Anies Baswedan aja Pak, seringkali itu dia ya tuh, sambil nyindir pemerintah. Netizen bilang di IG itu ya, ini mah curi start atau apa begitu ya. Jadi saya pikir kalau orang politik siapapun, buat saya monggo-monggo aja. Yang penting jangan sampai kita provokasi atau apa begitu. Dan juga jangan sampai narasumber yang diundang atau siapapun yang berkomentar. Mohon maaf Pak, saya potong. Posisi saya yang tidak netral itu di mana Pak? Bapak kan menyatakan secara langsung bahwa saya saya setuju dengan Pak Iwan. Saya setuju dengan tidak Pak Iwan, langsung Pak. gitu. Saya cuma membaca secara politiknya. Saya berusaha objektif.
Lagian kan tema kita adalah Pak Iwan, saya luruskan. Baik, No, baik. ya, soal bahasa turis start itu kan ya bahasa biasa saja, Pak. Apa masalahnya? Iya, saya jangan tersinggung. Saya dari awal saya bilang saya tidak bicara tentang Tidak, bahasa Bapak itu sudah menjurus, Pak. Oke. Sudah menjurus, Pak. Maksud saya dari tadi kan kita berusaha Tapi tadi membaca Pak secara objektif, Pak ya. Gitu loh, Pak. Baik. Pak Hidayat masih di ujung telepon? Oh, terputus sepertinya Pak Hidayat ya. Kita ke Bu Miko terlebih dahulu ya, Pak Iwan ya, nanti bisa ditanggapi. Pendengar itu memang beragam ya. Ada Bu Miko di Jakarta Selatan. Iya. Bu Miko silahkan Bu Miko. Iya, dan Mas Junior ya. Iya Bu Miko silahkan Bu. Ini sih ada resiko ini kalau udah kayak gini emang jadi terbelah begini udah dari dulu terbelah terus emang pro kontra tuh udah biasa. Iya jadi ya saya pikir ya udahlah gak usah terlalu santai aja. Iya. Jadi gini Harusnya sih, kita bebas berpendapat, Bu ya. Bebas pendapat boleh. Iya. Ya. Karena kita mengundang Pak Iwan juga sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang pengamat. Silakan Bu Miko. Boleh pendapat silakan Bu Miko. Langsung Bu Miko. Yang paling sulit kan mengendalikan emosi ya, tapi oke lah ya, saya mau bicara Harus soal tenang. gini. Memang apa namanya tuh ada logo di situ, logo partai ya. Kalau dibilang safari politik, apakah iya? Kalau dibilang new restart, apakah iya? Jadi memang banyak persepsi masyarakat tentang apa namanya Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? ini. Iya, jadi memang ngapain gitu loh. Ya kan untuk apa kok yang lain enggak, dan saya tuh herannya ya partai lain diam aja, semua diam gitu ya. Memang Pak Jokowi ini kalau saya melihat punya rencana yang sangat besar dan sangat yakin kalau dia itu bisa berkuasa nantinya melalui anak-anaknya atau gimana. Sekarang yang lain ini kan politik kan nggak bisa didiamkan gitu, yang lain juga bergerak dong, tapi mungkin masih mikir-mikir. Kalau mau menyaingi nih ya, saya langsung aja nih, kalau Pak Prabowo masih tidak akan bersama dengan Gibran, Pak Prabowo harus menggandeng orangnya Anies Baswedan. Itu lawan yang paling canggih, silakan bertarung. Kita lihatin aja kayak gimana. Seru kan nantinya. Baik. Terima kasih ya. Baik, terima kasih ya Bu Miko ya. Ini ya memang wajar Pak Iwan ya. Kita akan menemukan banyak pendengar yang memang seperti itu. Boleh ditanggapi? Kita sangat memahami Mas Junior terkait dengan apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo ini. Karena sejak beliau menjadi tokoh nasional, menjadi presiden, wakil presiden, kita melihat bagaimana perilaku politik Pak Jokowi ini suka dengan simbol-simbol gitu kan, suka melakukan hal yang menimbulkan multitafsir gitu, dan itu memang karakteristik politik, Mas. Pandangan saya begitu ya, Mas. Ya. Nah, saya ingin klarifikasi nih terkait dengan pernyataan Bapak yang di Lampung tadi, dosen S2. Oke. Maksud saya clearkan bahwa saya dalam posisi tidak mendukung siapapun gitu. Saya cuma membaca realitas politik yang sedang terjadi, ya kan, membaca gerakan politik salah satu tokoh politik Indonesia yang sangat luar biasa. Tidak ada tendensi pribadi saya siapa juga gitu kan. Itu maksudnya. Jadi kita membaca secara objektif dan itulah persepsi saya. Boleh sepakat, boleh tidak gitu. Tetapi ini perlu kita diskusikan karena ini sudah menjadi bahan diskusi publik gitu. Publik sudah banyak memperbincangkan ya. Iya, sudah sedang banyak diperbincangkan dan kita berhak memberikan perspektif gitu. Nah, perspektif saya seperti ini. Itu maksud saya. Artinya saya juga tidak menganggap pendapat saya paling benar gitu. Tetapi ini perlu kita diskusikan sama-sama. Lagian menurut saya dari tadi saya posisinya netral saja, gitu kan, Mas Junior gitu. Iya. Nah, kalau tadi yang Bu Miko bagaimana? Terkait dengan pendapat apakah ini upaya ingin mengamankan Gibran? Ya saya kira wajar saja publik ataupun saya membaca bahwa ini adalah salah satu upaya untuk melakukan itu gitu. Nah,
Kalau ada yang tidak sepakat, saya kira tidak masalah. Tetapi simbol-simbol politik, indikator-indikator untuk ke sana itu, menurut saya menuju ke sana gitu. Walaupun memang ini safari politik bersama PSI, tetapi kan kita membaca PSI itu siapa, partai siapa gitu. Saya sudah lama juga mengatakan bahwa PSI ini sebenarnya partai keluarga Jokowi. Meskipun Gibran secara de facto ataupun de jure Seperti itu, tetapi saya kira PSI ya 100% akan mendukung Gibran lah, ya kan? Saya bisa menyimpulkan itu, dan itu pernyataan saya. Ada yang tidak sependapat boleh memberikan argumentasi lain, dan saya tidak memaksakan pendapat saya gitu. Tetapi melalui indikator-indikator, melalui penilaian-penilaian yang menuju ke arah sana, saya kira wajar saja kita bisa punya perspektif yang seperti yang saya katakan dari tadi gitu. Nah, ke depan ini kita akan melihat yang kedua, saya ingin bicara tentang tantangan politik ya, tantangan politik PSI dan Pak Jokowi ke depan. Tantangannya adalah, apalagi beberapa kali kan PSI ini selalu menabuh genderang perang ya, terutama terhadap PDIP, ya kan? Ya. Bahkan bicara tentang simbol partai gajah itu menurut saya ya, walaupun secara tidak langsung ya, itu ingin melawan banteng gitu. Dan beberapa pernyataan politik dari orang-orang PSI bahwa di Jateng misalnya kan, di Sulawesi Selatan, mereka ingin menjadikan itu sebagai kandang gajah gitu. Artinya itu menyatakan perang terbuka terhadap PDIP dan partai lainnya, termasuk Nasdem. Apalagi Nasdem itu kan beberapa kader unggulan mereka itu pindah ke PSI kan. Kenapa juga dipilih Lampung ya? Apakah ada kaitan juga dengan gajah juga Lampung? Iya, mungkin ingin dijadikan kandang gajah juga, Mas. Nah, tetapi saya ingin bicara tantangan PSI termasuk Pak Jokowi ke depan. Yang pertama, soal pernyataan beberapa tokoh PSI terkait dengan menyatakan perang terbuka terhadap PDIP misalnya, ingin menjadikan kandang gajah di beberapa daerah. Dalam teori politik itu ada teori yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menang, kita harus memiliki kekuatan senjata dan strategi itu setara dengan lawan kita, bahkan harus 2 kali lipat dari lawan kita. Itu baru kita bisa hitung menang di atas kertas gitu. Nah, pertanyaan kemudian, apakah PSI ini sudah memiliki infrastruktur yang seperti itu? Maksud saya, kalau kita bicara PDIP kan bicara partai besar yang sudah dibanting-banting ya kan, yang punya pengalaman puluhan tahun bahkan melawan rezim, punya posisi oposisi beberapa kali ya kan. Tetapi sekarang walaupun posisinya bahasanya penyeimbang gitu. Tetapi pengalaman PDIP itu sudah sangat panjang, bahkan menjadi pemenang pemilu gitu, sampai sekarang. Di parlemen itu mendapatkan posisi ketua DPR. Nah, walaupun kita melihat di Pilpres dan Pilkada 2024 itu kalah di Pilpres, dan di Pilkada juga lumayan kalah juga gitu. Tetapi kita harus melihat suara di pemilihan legislatif itu mereka masih menang tetap. Artinya PDIP ini memang partai yang mesin politiknya itu sudah otomatis jalan gitu. Dari RT sampai tingkat nasional itu mesin politiknya itu aktif gitu. Mesin politiknya aktif, kemudian basis politiknya kuat, bahkan menang pemilu beberapa kali. Nah, dengan partai yang ya walaupun sudah hampir 10 tahun, PSI ini kita melihat di saat Pak Jokowi berkuasa pun PSI sudah membranding diri sebagai partai Jokowi, iya kan? Ya. Nah, Pak Jokowi berkuasa 10 tahun pun PSI ini belum berhasil masuk ke parlemen. Nah, pertanyaan kemudian, apakah Pak Jokowi masih bisa
memenangkan PSI di luar kekuasaan, ya kan? Walaupun dia lebih bebas bisa safari politik kemana-mana, tetapi dalam politik Indonesia faktor kekuasaan itu, kita harus jujur saja, faktor kekuasaan itu merupakan penentu juga gitu. Dan itu yang dipraktekkan Pak Jokowi pada saat memimpin Indonesia. Meskipun faktor kekuasaan kan sekarang bentuknya sudah berubah. Iya betul, itu maksud saya. Apakah PSI itu masih bisa meraup suara yang besar atau bisa memenangkan PSI dengan faktor kekuasaan yang Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi? Itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua soal struktur kelembagaan dan kekuatan partai seperti yang saya katakan tadi. Apakah PSI sudah benar-benar punya struktur yang kuat seperti PDIP, gitu kan? Yeah. Sudah sampai ke tingkat RT RW, basis yang kuat, mesin partai yang otomatis jalan, gitu kan? Itu belum teruji, Mas. Karena PSI belum masuk ke parlemen. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga dia di 2029 PSI itu tidak hanya menghadapi PDIP atau Nasdem saja, Mas, tetapi semua partai lain yang tentu saja akan mempertahankan diri agar tetap masuk di parlemen gitu. Nanti juga akan tergantung kepada parliamentary threshold gitu. Batas ambang batas parlemen. Apakah nanti semakin tinggi atau justru semakin dikurangi gitu. Kalau semakin tinggi, nah tantangan PSI akan semakin besar lagi gitu. Mereka harus bekerja keras untuk bisa mencapai ambang batas itu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah soal kekuatan politik di 2029 nanti. Apakah kekuatan politik Jokowi dan Gibran di 2029 nanti itu akan seperti di 2024 atau seperti sekarang? Karena menurut saya akan banyak perubahan, karena politik ini sangat dinamis, cepat sekali berubahnya. Jadi saya kira itu 3 tantangan yang akan dihadapi oleh PSI ke depan. Tetapi kita mengapresiasi juga optimisme dan semangat Pak Jokowi untuk memenangkan PSI ke depan ini. Tetapi jangan lupakan beberapa tantangan yang saya ungkapkan tadi gitu. Nah, jadi akan sulit kita membantah bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ada keterkaitan dengan upaya mengamankan Gibran di 2029 gitu. Oke. Mas Daniel. Saya bacakan beberapa pendapat ya. Semisal dari Pak Kris di Bintaro. Kalau prediksi saya, target PSI di Pilpres itu ke depan akan mengusung capres-cawapres selain Gibran, semisal nama KDM dan Mahfud MD. Sementara Gibran tetap akan dibiarkan berjalan sendiri dengan tetap berduet dengan Prabowo dengan partai pengusung sendiri. Ada pendapat lain yang menyampaikan Pak Toto berpendapat, saya kira mesin politik PSI tidak sekuat PDIP atau partai kader yang lain seperti Golkar atau partai-partai yang lain, karena memang secara politik strukturnya tidak sampai bawah, hanya berada di elit saja. Ada yang berpendapat begini, PSI semakin bermanuver ke teknis, ke lapangan ketika ketuanya adalah seorang politisi senior Partai Nasdem. Coba ketika ketuanya masih ada nama Kaisang, tidak akan seperti ini. Tanggapannya bagaimana? Pendapat-pendapat dari para pendengar, silakan. Ya, soal spekulasi misalnya PSI akan mengusung capres-cawapres lain ke depan, ya mungkin saja gitu, mungkin saja. Itulah yang saya katakan tadi, politik ini kan dinamis. Partai politik juga kan mengusung calon dan kandidat di kompetisi politik itu kan berdasarkan banyak hal, bukan hanya relasi politik ya, misalnya ini anaknya siapa, keluarganya siapa atau koleganya siapa, tetapi akan sangat ditentukan juga oleh statistik politik gitu. Bagaimana popularitasnya, bagaimana elektabilitasnya, bagaimana akseptabilitasnya, itu kan menjadi penentu juga gitu, ke depan.
Nah, pertanyaan kemudian, apakah realistis misalnya PSI ini mengusung calon lain? Nah, kalau kita lihat indikatornya sekarang, di mana Pak Jokowi itu sudah istilahnya menancapkan kaki untuk mengusung Prabowo Gibran 2 periode gitu. Jadi agak sangat jauh lah menurut saya ketika PSI ini akan mengusung kandidat lain ke depan. Tetapi probabilitas di politik itu sangat besar juga. Tetapi pendapat saya hari ini akan mustahil PSI mengusung calon lain ke depan gitu. Nah, saya sepakat tadi soal struktur kekuatan partai antara PDIP dan PSI ini memang bisa dikatakan masih jauh lah levelnya gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, maksud saya PSI ini memang kalau mau besar dan kuat ke depan tidak hanya bergantung pada satu tokoh saja menurut saya. Dia harus fokus membesarkan partai secara kelembagaan. Artinya dari proses kaderisasi, dari meritokrasi sistem di internal partai, kemudian membuat mesin partai yang sangat besar sehingga sistem itu bisa berjalan otomatis ketika misalnya dipimpin oleh siapapun ke depan. Artinya PSI harus siap menjadi partai yang benar-benar terbuka begitu, bukan hanya gimmick saja sebagai partai TBK gitu. Tetapi orang mempunyai persepsi bahwa PSI ternyata partai keluarga Jokowi juga gitu. Nah, dia harus benar-benar terbuka secara demokratis. Dalam arti PSI ini tidak hanya bergantung pada nama besar Jokowi saja. Dia harus fokus memperbesar atau memperkuat sistem di internal partai, mulai dari proses kaderisasi, penguatan struktur, kemudian sistem kerja partai dan lain-lain, sehingga dia benar-benar kuat secara organisasi gitu, tidak bergantung pada satu nama. Nah, walaupun kita harus akui ya, secara realistis memang approval rating Pak Jokowi sampai sekarang masih sangat diperhitungkan. Makanya menurut saya PSI itu ingin memanfaatkan itu, ingin menjual nama Jokowi untuk bagaimana lolos di parlemen, ya tentu saja efeknya ke Gibran juga ke depan. Seperti itu, Mas Yuniat. Baik, terima kasih perbincangannya Pak Iwan, luar biasa pada kesempatan sore hari ini, cukup seru juga ya. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Iwan, selamat siang. Boleh. Selamat siang. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Iwan Setiawan. Elshinta News and Talk.